Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam Object Oriented Programming atau yang sering disebut dengan OOP, yaitu Abstract Class. Kita akan belajar apa itu Abstract Class, kenapa menggunakan Abstract Class, contoh coding abstract class, penjelasan coding abstract class. Selanjutnya bagaimana abstract class kerja, keuntungan menggunakan abstract class, dan terakhir kapan harus menggunakan abstract class dibandingkan dengan interface. Yang mana pembahasan interface sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Kita bahas yang pertama, yaitu apa itu abstract class. Abstract class adalah kelas yang tidak bisa diinstansiasi secara langsung, yang artinya kita tidak bisa membuat objek dari kelas dari abstract class itu sendiri. Kelas ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang bisa diwarisi oleh kelas lain. Di dalam abstract class, kita bisa mendefinisikan metode abstrak dan non-abstrak. Metode abstrak adalah metode yang hanya dideklarasikan tanpa ada implementasinya, sedangkan kelas turunannya yang wajib melakukan implementasi metode tersebut. Sementara itu, metode non-abstrak pada abstrak class bisa langsung memiliki implementasi seperti halnya metode pada kelas biasa. Selanjutnya adalah kenapa menggunakan abstract class. Kita menggunakan abstract class ketika kita ingin membuat kelas dasar yang mendefinisikan struktur umum, tetapi membutuhkan kelas turunan untuk menyelesaikan detail implementasi. Ini berguna ketika kita memiliki beberapa kelas yang berbagi karakteristik atau fungsionalitas yang sama, tetapi implementasi spesifiknya yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba menulis coding abstract class dalam PHP ya. Dalam contoh yang akan kita tulis, kita akan membuat abstract class yang bernama hewan yang memiliki metode abstrak yaitu suara dan metode non-abstrak berjalan. Lalu kita akan membuat kelas anjing dan kelas kucing yang mengimplementasikan metode abstrak tersebut. Mari kita buka editornya. Sini kita buat kelas atau file hewan.php. Kita buat abstrak kelas, namanya adalah hewan. Di sini ada metode non abstrak, yaitu nama metodenya adalah berjalan, yang langsung ada implementasinya ya. Hewan ini sedang berjalan. Kemudian kita juga punya metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunan. Namanya adalah metode suara ya.
Nah, metode abstrak ini tidak mempunyai implementasi ya. Kelas hewan sampai di sini, kemudian kita buat kelas lagi, yang mana kelas ini adalah turunan dari kelas hewan. Sebelum kita melakukan implementasi metode suara, sini ada error ya. Kelas anjing does not implement abstract method, yaitu public function suara gitu ya. Kemudian di sini kita buat implementasinya suara. Kemudian kita kembalikan string anjing menggonggong. Di sini sudah tidak ada error lagi ya. Kita kasih komentar dulu. Extend kelas hewan. Di sini adalah implementasi metode suara. Kelas hewan sampai di kelas anjing sampai di sini ya. Kemudian kita buat lagi kelas kucing yang juga extend kelas hewan ya. Extend sini juga error ya, karena belum membuat implementasi untuk metode abstrak suara ya. Sini kita implementasi metode suara public function suara. Kita kembalikan string kucing mengeong. Ini kelas kucing dan ini kelas hewan abstrak. Selanjutnya kita membuat objek ya. Kemudian kita membuat objek kucing dari kelas kucing. Kemudian kita panggil metode. Di sini kita menggunakan echo berjalan ya. Kemudian kita juga memanggil metode suara. Kemudian juga dengan kucing kita akses metode berjalan. Dan objek kucing juga mengakses metode suara. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan ya. Nama filenya adalah hewan. 80 hewan. Sini yang tampil adalah hewan ini sedang berjalan,
anjing menggonggong wolf, hewan ini sedang berjalan, kucing mengeong meow. Sini ya. Ketika kita extend hewan, meskipun tanpa implementasi, dia akan memanggil fungsi berjalan ini ya, karena ini adalah non abstrak ya. Sedangkan untuk yang metode suara ini adalah abstrak, sehingga harus ada implementasi ya di kelas turunannya. Nah, di sini kita punya abstrak class yang bernama hewan yang memiliki satu metode non abstrak yaitu bernama berjalan, dan satu metode abstrak yaitu suara. Metode abstrak suara tidak memiliki implementasi, dan inilah yang harus diimplementasikan oleh setiap kelas turunan. Selanjutnya kita punya dua kelas yaitu anjing dan kucing yang masing-masing mengextend kelas hewan. Mereka harus mengimplementasikan metode suara dengan detail yang sesuai dengan jenis hewannya. Anjing mengimplementasikan metode suara dengan menampilkan anjing menggonggong wolf. Sedangkan kucing mengimplementasikannya dengan menampilkan kucing mengeong meow. Sini ya, di sini tadi untuk anjing, di sini untuk kucing. Selanjutnya adalah bagaimana abstrak class bekerja ya. Abstrak class bekerja dengan memberikan kerangka umum yang kemudian bisa diikuti oleh kelas turunan. Dalam contoh ini, kelas hewan menetapkan bahwa semua hewan harus memiliki suara, tapi suara setiap hewan akan berbeda. Abstrak class memastikan bahwa setiap kelas turunan harus mengimplementasikan metode abstrak suara, sehingga setiap hewan punya suaranya masing-masing. Kita juga melihat bahwa metode non-abstrak seperti berjalan bisa langsung digunakan oleh semua kelas turunan tanpa perlu diimplementasikan ulang. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan menggunakan abstrak class ya. Beberapa keuntungan utama menggunakan abstrak class adalah: pertama, reusable code. Kita bisa mendefinisikan logika umum dalam abstrak class seperti metode berjalan yang kemudian bisa langsung digunakan oleh kelas turunan tanpa duplikasi. Kemudian yang kedua, kontrol struktur. Dengan metode abstrak, kita bisa memaksa kelas turunan untuk menyediakan implementasi spesifik, memastikan bahwa kelas turunan mengikuti struktur yang kita tentukan. Kemudian keuntungan yang ketiga, pengorganisasian yang lebih baik. Abstrak class membantu kita mengorganisir dan mengatur hierarki kelas dengan baik, terutama ketika kita memiliki banyak kelas yang berbagi logika dasar yang sama. Kemudian pembahasan terakhir, kapan harus menggunakan abstrak class dan kapan harus menggunakan interface ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah kapan harus menggunakan abstrak class dibandingkan dengan interface. Gunakan abstrak class ketika Anda memiliki logika umum yang ingin dibagikan di antara kelas turunan, seperti metode berjalan. Sebaliknya, gunakan interface ketika Anda hanya ingin
menentukan kontrak atau kesepakatan antar kelas tanpa berbagi implementasi. Nah, jadi abstrak kelas adalah salah satu alat penting dalam OOP yang membantu kita membuat kerangka dasar untuk kelas turunan. Dengan abstrak kelas, kita bisa memastikan bahwa kelas-kelas turunan mengikuti pola tertentu sambil tetap membiarkan mereka mengisi detail spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang abstrak kelas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa kontennya bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau request video lain, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.